dong bertemu dengan pakar properti Indonesia, Pak Matius Yusuf. Luar biasa, Melia. Wow, senang banget ya akhirnya bisa ketemu, ngobrol, saya banyak belajar. Sama-sama. Dan karena kita lagi ngobrolin tentang properti, baru-baru ini tuh banyak banget di berita tentang properti yang ada hubungannya dengan Indonesia, tapi bukan properti Indonesia, yaitu orang Indonesia yang beli properti di Singapura. Wah, benar ya. Pertama ada ini yang Sultan Tanoto yang beli Tanglin Mall. Iya, hebat sekali. Harganya berapa triliun? 9,4 triliun. Hebat nih. Banyak banget ya. 9,4 T. Betul, itu aja udah menghebohkan ya. Menghebohkan Indonesia. Ya, belum selesai heboh, ternyata sekarang ada lagi nih dengar-dengar yang terbaru, Crazy Rich Indonesia yang belum diketahui namanya siapa. Iya, betul. Juga baru membeli properti di Singapura, Nassim Road, yang emang tetanggaan sama co-foundernya Facebook. Betul. Sekarang pertanyaan saya, angkanya 2,9 T juga. Wah, hebat ini, luar biasa ini ya. emang pakar betul. Tapi pertanyaan saya, kenapa banyak orang Indonesia yang justru kok malah beli propertinya di Singapura? Betul, ini pertanyaan yang bagus banget ya. Kenapa orang semua ke Singapura membeli properti akhir-akhir ini? Iya. Karena rupanya ada berita bocor sebelum 27 yang baru lalu April itu stamp duty-nya dinaikkan. Dari 30% menjadi 60%. Bayar di awal pula tuh. Beli satu T harus bayar 60% dari 1 T, 600 miliar. Jadi sungguh luar biasa, mereka dengan beli sebelum tanggal 27 dan setelah 27 itu beda harganya 30%, 30 ke 60. Dua kali lipat. Dan kita tahu memang orang Indonesia, bahkan bukan Indonesia, pembeli terbanyak ya di Singapura adalah China. Apalagi kita lihat Taiwan juga kan, banyak orang-orang di sana, China dan seluruh dunia ya, terutama di Asia ya, dari sekitar Asia Pasifik juga banyak yang beli di Singapura. Maka seperti Ibu Mary kan lama di Singapura ya, 16 tahun ya. 16 tahun di Singapura. Mimpi $1 juta. Tapi justru saya propertinya lebih banyak di Indonesia. Iya. Lupa beli Singapura. Masalahnya lupa beli di Singapura, sebenarnya Singapura itu cukup bagus. Kita beli properti di sana, bayar DP aja, sisanya ambil KPA atau kredit pemilikan rumah atau kredit pemilikan apartemen dengan cicilannya dengan suku bunga 1,75, paling naik sekarang 2%. Itu dari uang sewa aja bisa nutup itu uang cicilan. Dan bahkan bisa lebih gitu ya. Nah, memang banyak orang tertarik karena itu. Dan juga occupancy rate-nya juga biasanya selalu sangat tinggi sekali ya. Dan satu hal lagi kita lihat juga properti di Singapura udah mahal. Zamannya Ibu Mary tinggal di Singapura, saya rasa itu namanya HDB, Housing Development Board aja udah hampir 5 miliar. Indonesia Housing Development Board yang dinamakan yang tsunami cuma sekitar 200 juta. Jauh banget ya. Makanya ada satu kesempatan, terutama di Batam, properti di Batam akan booming ke depannya. Karena pemerintah Batam juga lagi giat-giat membangun bangun jalan 200 meter. Gak ada di Indonesia 200 meter dan Jenderal Sudirman. Dan ada 100 meter, paling kecil 50 meter. Dan bandara Terminal 2 lagi dibuka. Nah, ini akan menjadi satu tren bahwa orang Indonesia yang pindah Singapura akan beli di Indonesia. Karena ferry itu dari jam 6 sampai jam 10 malam. Jadi bisa tinggal di Batam, tapi kerjanya di Singapura. Ya, ini juga dampaknya yang dengan adanya stamp duty begitu tinggi akan menarik kembali orang Indonesia maupun orang Singapura bisa beli properti di Batam. Karena orang asing sudah bisa beli properti di Batam. Kenapa? Karena dengan 24 Desember yang baru lalu yang sudah di-launch oleh Menkumham Yasona Lawli bahwa Indonesia sudah bisa deposito orang asing deposito 2 miliar, mereka sudah bisa dapat second home visa 10 tahun. Dan mereka bisa membeli properti 2 miliar ke atas dengan umurnya 80 tahun sertifikatnya. Jadi 30 sambung 20, sambung 30, 80 tahun, setelah 80 tahun mereka bisa jual kepada orang Indonesia kembali. Dan dianggap sebagai second home visa, jadi kayak rumah kedua, makanya bisa beli rumah sendiri. Makanya ini luar biasa, tidak perlu kawin sama orang Indonesia aja untuk mendapatkan properti. Sekarang mereka sendiri bisa beli properti di Indonesia. Makanya kita lihat dampaknya Singapura, kenaikan itu banyak orang beli di Singapura, sebentar lagi akan kembali ke Indonesia karena harga properti di Indonesia masih murah, mumpung sekarang masih murah, ntar lagi juga mahal. Betul, nanti beritanya kebalik ya, justru orang Singapura berbondong-bondong beli di Indonesia. Karena Indonesia bagi mereka itu uang kecil.
Mereka apartemen di sana rata-rata 20 miliar ke atas. Di sini beli apartemen 2 miliar udah mewah banget. Di sini udah dapat villa. Villa gede kan, benar ya. Jadi ibu tinggal di sana 16 tahun itu juga waktu itu sewa juga mahal ya. Yes, awalnya kan sewa, akhirnya kan beli sendiri di sana dan dua-duanya anaknya juga lahir di sana. Oh iya. Cuma waktu itu teksnya agak berbeda ya, karena kan memang PR. Kalau ini kan memang khusus sebagai foreigner. Iya, foreigner. Di sana 60%. pasti lebih jauh lebih mahal. Pertanyaannya, banyak orang tanya 60% mahal gimana beli lagi? Ya, tetapi Singapura nggak takut tuh, karena negaranya kecil, besok dia bisa naik 100%. Beli rumah 30 miliar, bayar pajaknya 30%, bayar pajaknya juga 30 miliar. Ini memang kelebihan Singapura ya. Nah, kedepannya jangan takut beli properti. Yang paling penting properti akan naik terus. Banyak orang takut, wah mahal. Kalau saya sebagai orang properti tidak bicara mahal, bicara masa depannya. Yang paling penting jangan pegang rupiah terlalu banyak juga. Beli properti yang paling aman. Emas harganya sudah terbang, yang properti belum terbang. Ini kesempatan. Now is a great time to buy property. Di Indonesia? Di Indonesia. Kalau di luar negeri udah mahal. Nggak sanggup lagi beli. Ya. Paling beli bisa beli 1 meter kali 1 meter itu juga udah mahal. Betul. Berarti yang terbaru proyeknya Pak Matis di Batam nih ya? Ya di Batam. Ada Mark Boulevard, ada Silicon Valley. Nah itu bagus-bagus, ada di Ban ICT ya. Ruko itu lagi bagus-bagus. Emang visionary ya, selalu melihat ke depan, 2-3 langkah ke depan. Kita harus one step ahead sih. Harus melangkah dulu sebelum orang memikirkan. Ya, kalau kita tidak positioning begini, berarti kita jadi follow orang aja. Kita jangan follow orang. Kadang-kadang orang melihat dari kacamata, dia harus beli dulu berlian, ya harga berlian. Kita beli dengan harga sampah, harga lumpur, besok jadi berlian. Jangan lihat berlian dulu, lihat tahu semua enak ya. Lihat berapa karat, ya tapi harganya karat ini dihitung. Kita lihat batu bongkahan dulu nih, digosok-gosok lama-lama jadi berlian juga ya kan. Ini yang penting di properti. Jadi properti jangan lihat hari ini, lihat ke depannya, masa depan itu yang kita beli. Thank you buat informasinya. Ntar kita ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi ya. Dan kalau ada update lagi harus kasih tahu seri kedua nanti. Indonesia. Luar biasa, thank you Mbak Riliana yang selalu luar biasa. Yang sekarang sudah saya coba tarik ke properti. Mudah-mudahan dia akan sukses di properti dengan luar biasa.